Karena Ibu masih kutak-atik. Oke. Ya, ini masih ada kan yang baru bergabung. Oke. Ibu Langi, selamat pagi yang baru bergabung. Anak-anak barusan sudah Ibu jelaskan ya bahwa pembelajaran kita sudah tinggal sebentar lagi karena apa? Awal Maret kita sudah mulai dengan TTS. Jadi tinggal 2 pertemuan lagi. Hari ini Ibu jelaskan full tema G ya. Lalu minggu depan kita pakai untuk penilaian harian. Nah, baru nanti awal Maret sudah mulai dengan TTS. Ya, siap ya? Hari ini full satu tema Ibu jelaskan. Ada 2 materi di tema G, kita lihat ya. Ada 2 KD. Untuk KD yang pertama, KD 3.5, menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu KD yang kedua, mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan, ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dan lain sebagainya. Oke, bentar ya. Oke, langsung mulai. Kalau kemarin kan kalian ada kegiatan fun time learning ya, jadi setelah acara fun time, Ibu hanya beri kalian tugas untuk membaca. Membaca apa sih di tema G itu ada beberapa bacaan tentang cerita sejarah. Nah, di sini kenapa dikatakan cerita atau bacaan atau teks narasi sejarah? Ya, bacaan itu kan ada berbagai jenis ya. Ada 5 jenis ya. Ada deskripsi, narasi, eksposisi, persuasi. Putus-putus ya? Bentar, udah jelas belum? Tes. 1, 2, 3. Jelas? Jelas, Bu. Oke, nah yang pertama yang mau Ibu jelaskan tentang teks narasi sejarah. Kenapa dikatakan teks narasi ya? Bacaan itu kan ada 5 jenis ya. Ada narasi, eksposisi, persuasi, argumentasi, ya, lagi apa? Persuasi ya. Nah, kenapa narasi sejarah, bukan argumentasi sejarah atau deskripsi sejarah ya? Nah, karena pengertian dari narasi itu sendiri adalah bacaan yang isinya rangkaian peristiwa yang di dalamnya itu ada alurnya, ada tokohnya, ya, ada latarnya, maka dinamakan narasi. Bisa dibaca yang keras, Nata. Nata, Ibu minta baca yang keras. Apa sih yang dimaksud dengan teks narasi? Baca di situ, Nata. Ya, Nata dengar nggak? Dibuka mute-nya, silakan dibaca yang keras. Dengar, Bu. Ya. Ya, yang dimaksud teks narasi sejarah adalah dengeran nggak? Atau Ibu aja yang baca? Atau yang lain? Nata ya dibaca. Tadi itu Nat yang di Nih. share screen. Nih, yang Bacain di Bu Guru ya. share screen itu. Ya, dibaca yang keras. Yang dimaksud dengan teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Teks narasi sejarah merupakan teks yang ada di dalam
Yang di yang dalam. menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadi sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Ya, terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah ya. Maka tadi Ibu katakan, kenapa sih teks narasi sejarah? Ya, Ibu ulangi lagi karena yang dimaksud dengan teks narasi atau bacaan narasi itu bacaan yang ada alur ya, ada alurnya. Di sana ada tokoh-tokohnya, ada penggambaran latarnya ya. Maka dikatakan teks narasi. Maka teks narasi itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada teks narasi fiksi ya atau tidak nyata. Contohnya ada fabel, ada cerita legenda, ya ada cerita dongeng-dongeng itu kan fiksi ya. Atau cerpen-cerpen. Nah, kalau teks narasi yang non fiksi ini seperti yang kalian baca kemarin Ibu minta ya. Cerita-cerita sejarah ini non-fiksi. Kenapa non-fiksi? Karena ceritanya berdasarkan kenyataan. Ya, tadi dikatakan berdasarkan fakta. Fakta itu nyata. Ya. Jadi ya nama-nama pahlawannya misalnya menceritakan cerita narasinya tentang pahlawan Diponegoro, ya pahlawan Diponegoro benar-benar ada orangnya. Beda sama cerita Malin Kundang. Malin Kundang itu tidak ada, hanya fiksi belaka. Nah, udah dibaca belum kemarin brokat? Ya, Ibu minta kalian baca cerita narasi fiksi yang pertama, sejarah masuknya bangsa Eropa di Indonesia. Awalnya itu belum langsung menjajah ya. Bangsa Eropa itu datang untuk berdagang, lalu untuk mencari rempah-rempah, lama-lama karena tahu Indonesia adalah negara yang kaya, lama-lama dia jadi menjajah, betah lama akhirnya menjajah ya, ingin menguasai. Lalu narasi fiksi yang selanjutnya ada di halaman 12, kemarin Ibu minta baca masa penjajahan bangsa Portugis di Indonesia. Dan juga masa penjajahan bangsa Belanda. Ini kaitannya sama pelajaran IPS. Kalau kalian nggak baca, kalian nggak ngerti. Ternyata selain bangsa Belanda dan Jepang, ada juga ya Portugis yang juga menjajah Indonesia, maka silahkan dibaca-baca sendiri. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu masuk ke poin materi yang kedua? Itu tentang teks narasi sejarah. Intinya kenapa sih narasi ya? Kata narasi ini menjadi poinnya. Tadi sudah Ibu sampaikan ulang-ulang ya. Karena narasi itu sendiri artinya cerita yang ada alurnya, tokohnya ya. Latarnya, maka dikatakan narasi. Itu jelas ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita langsung masuk ke materi yang kedua, ini yang materi agak panjang ya. Materi yang kedua adalah tentang surat undangan ya. Dibaca yang keras brokat. Dengar Ibu brokat? Ya dibuka mute-nya. Surat. Dengar, Bu. Oke, surat undangan adalah dibaca yang keras. Surat undangan adalah surat pemberitahuan yang dikirim kepada pihak lain agar pihak lain yang dimaksud datang pada waktu, tempat, acara, atau keperluan yang telah ditentukan. Surat undangan ini biasanya dibuat dalam jumlah banyak. Iya, ya surat undangan dari kata dasar undang ya, tujuannya berarti untuk mengundang atau mengajak orang lain untuk datang atau menghadiri apa sih yang mau diadakan ya. Nah, maka biasanya surat undangan itu dicetak atau dibuat banyak ya, tergantung dari berapa orang yang mau diundang ya. Maka di surat undangan tersebut ada waktunya, tempatnya, lalu apa sih keperluannya ya yang akan diadakan dalam acara itu ya. Ini dari pengertiannya dulu ya. Intinya pengetahuan yang dikirim ke pihak lain. Tujuannya untuk mengundang. Nah, surat undangan itu sendiri dibedakan menjadi dua ya, yaitu surat undangan yang resmi dan surat undangan yang tidak resmi.
Surat undangan resmi merupakan jenis surat undangan yang dikirim oleh sebuah instansi atau lembaga kepada instansi yang lain atau kepada individu atau perorangan. Ya, intinya kalian tahu dulu, dikeluarkannya bukan oleh perorangan tetapi oleh suatu lembaga atau instansi. Lalu surat undangan resmi sangat memperhatikan penggunaan bahasa. Sehingga surat undangan resmi lebih banyak menggunakan bahasa yang baku, sesuai dengan ejaan yang benar, KBBI, ya, ejaan yang disempurnakan dan lain sebagainya. Intinya bukan bahasa pergaulan dengan sehari-hari ya, pergaulan dengan teman atau dengan keluarga ya, tetapi dengan bahasa yang resmi. Lalu surat undangan resmi juga disertakan dengan kop surat. Apa sih kop surat? Kop surat itu kepala surat ya, yang paling adanya letaknya di atas. Nah, ada contohnya. Lalu kop surat atau kepala surat merupakan identitas dari lembaga atau instansi pengirim surat. Kop surat undangan resmi biasanya disertakan dengan logo. Nggak selalu sih ya, kadang Bu, saya mendapat surat nih dari RT ya. RT termasuk lembaga nggak Bu? Iya ya. RT itu adalah lembaga atau instansi terkecil di lingkup RT kita atau lingkungan sekitar ya, lingkungan sekitar kita. Maka dikatakan surat yang keluar dari RT termasuk surat resmi. Walaupun di RT saya nggak ada logonya tuh Bu, di surat ada pemberitahuan, ada rapat warga nih, ya, atau ada acara 17-an. Tetapi di situ kop suratnya nggak ada logonya, hanya warga, himpunan warga RT sekian, RW sekian. Nggak apa-apa ya. Jadi logo atau tulisan dari instansi tersebut. Surat undangan resmi dalam setiap surat yang keluar selalu disertai dengan nomor surat. Nanti Ibu jelaskan lebih lanjut. Sesuai dengan agenda surat pada instansi tersebut. Di akhir penutup surat undangan resmi selalu disertai dengan cap atau stempel dan juga ada tanda tangan dari kepala instansi tersebut. Kalau misalnya instansinya sekolah, ya berarti kepalanya kepala sekolah ya. Kalau misalnya dari RT berarti Pak RT kepalanya, ya ada tanda tangannya di sana. Berikut ini contohnya. Kita lihat ya, di buku kalian juga banyak kok contohnya. Ini yang mau Ibu jelaskan ya. Yang agak rumit soalnya yang resmi ini ya, ada bagian-bagiannya. Mana kop surat? Kop surat disebut juga kepala surat ini ya, yang paling atas. Ada logonya, kalaupun nggak ada logonya hanya tulisan ini saja ya nggak apa-apa ya, tergantung dari lembaganya, dia punya logo atau tidak. Ya, selain ada logonya di sini ada tulisan dari lembaga atau instansi tersebut. Ini contohnya pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Atas, SMA Cendana. Ada alamat instansi, lalu telepon, fax, email, ya, hal-hal yang menunjang untuk bisa menghubungi instansi tersebut. Ya, misalnya ada alamat website yang bisa dicantumkan dan lain sebagainya. Ya. Intinya ini dia kop suratnya atau kepala suratnya, letaknya di paling atas. Nah, di bawah kop atau kepala surat, ya di sebelah kanan ini ada tempat dan tanggal. Ya, kalau misalnya surat-surat dari sekolah biasanya karena kita di Tangerang Selatan ya berarti Tangerang Selatan, tanggal sekian sekian sekian. Ya, jadi tempat dan tanggal. Lalu di bawah tempat dan tanggal ini sebenarnya nggak sejajar ya, ini nggak sejajar, ini agak turun sedikit tapi letaknya di sebelah kiri. Setelah tempat dan tanggal ada nomor lampiran dan hak. Sebentar, ini kresek-kresek dulu Ibu mau mute audio. Nah, ada nomor lampiran dan hal ya. Biasanya surat resmi itu selalu tersimpan atau terdata dengan baik. Di sekolah kita ada bagian administrasi untuk surat menyurat. Kalau dulu ada Ibu Lucy, lalu sekarang Ibu Ines. Nah,
Ibu Lucy maupun Ibu Ines itu selalu mencatat ya, ada pembukuannya. Baik itu surat yang datang untuk sekolah maupun surat yang keluar ya. Jadi surat yang keluar masuk itu dicatat. Kalau surat keluar mungkin surat untuk orang tua dan lain sebagainya ya. Nah, misalnya Bu Ines hari ini mendapat surat dari yayasan nomor sekian. Berarti besok nomornya kelanjutannya. Atau surat yang keluar hari ini Bu Ines membuat surat nomor 205, berarti besoknya lagi Bu Ines membuat surat lagi berarti 206 dan seterusnya. Ada pembukuannya ini untuk nomor surat ya. Supaya sewaktu-waktu kalau misalnya ada yang kok saya tidak mendapat surat orang tua yang tanggal segini ya, nanti bisa dicek di bagian arsip oleh Bu Ines. Itu tujuannya untuk pendataan. Lalu di bawah nomor ada lampiran. Ya, LAMP ini bukan bahasa Inggris lampu ya, tapi ini lam singkatan dari lampiran. Kalau di beberapa surat yang kita dapat dari sekolah itu misalnya contoh dulu ada surat tentang edaran ekskul. Nah, selain surat utama, ada selembaran lagi yang di staples jadikan satu. Berisi form, kalian nama, siapa, kelas berapa, lalu ekskul yang dipilih apa. Ya. Jadi ada lembaran tersendiri lalu di staples. Ya. Nah, lembaran tersendiri tadi itu namanya lampiran. Maka kalau ada lembaran lagi selain surat utama ini namanya lampiran. Kalau ada lampirannya berarti ditulis lampiran satu lembar. Ya. Tetapi kalau hanya satu surat utama ini tanpa ada lampiran-lampirannya, berarti lampiran strip. Bu, kenapa nggak usah kita tulis aja cuma nomor langsung ke hal, lampiran nggak ada. Ya ini hanya untuk kelengkapan saja ya, bahwa di surat resmi itu ada nomor, lampiran, dan hal. Walaupun kalau nggak ada lampirannya ya ditulis strip gitu aja. Ya. Lalu hal. Ada yang menulis hal, ada yang menulis perihal. Ya. Hal ini adalah apa sih isi suratnya? Ya. Surat undangan tersebut berisi tentang apa? Ya. Intinya, ya. Oh tentang rapat wali murid, oh tentang undangan 17-an dan lain sebagainya. Ya, jadi perihal atau hal ini adalah inti isi surat tersebut. Di bawah nomor lampiran dan hal itu ada surat tersebut ditujukan untuk siapa. Ya, ternyata surat ini contohnya ditujukan untuk Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 10 ya di tempat. Nah, baru masuk kita ke isi suratnya. Isi surat diawali oleh salam pembuka. Pada contoh ini salam pembukanya ya kalau karena sekolahnya sekolah umum maka salamnya itu salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau dari sekolah kita salam pembukanya mungkin salam damai dalam kasih misalnya ya. Nah, masuk ke kata-kata pembuka. Dengan ini kami bermaksud mengundang bla 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 bla. Ini kata-kata pembuka. Masuk ke inti. Ya, intinya itu ya ini ya. Bahwa akan diadakan rapat hari ini, tanggal ini, waktu, jam sekian, tempat di sini. Ya, ini intinya. Lalu penutupnya, kata penutupnya diharapkan kehadiran Bapak, ini kata penutup. Ya. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu orang tua. Demikian surat pemberitahuan. Nah, ini penutup. Tadi diawali dengan salam pembuka, diakhiri juga dengan salam penutup. Salam pembuka Assalamualaikum, salam penutup Assalamualaikum. Boleh nanti dicari-cari lagi surat dari sekolah yang lama. Benar nggak sih ada salam pembuka? Salam penutup. Ya, salam penutup mungkin hanya simpel aja sekian dan terima kasih. Itu sudah salam penutup. Lalu ada di sini siapa sebagai kepalanya, lalu namanya, tanda tangan, dan biasanya ada cap atau stempel. Nah, itu bagian-bagian dari surat resmi. Pada buku kalian itu banyak contohnya. Ya. Ini bagian-bagian surat resmi ya, dimulai dari kop surat sampai bawah tanda tangan. Nah, pada buku paket kalian ada, silahkan dibuka contohnya di halaman 84. Boleh dibuka bukunya halaman 84. Ya. Di bagian kanan dan kiri itu ada 2 contoh surat resmi ya.
Yang bagian kiri itu ada surat resmi dari RT 8 RW 23 yang isinya undangan rapat warga. Boleh dilihat-lihat atau dibaca ya. Lalu di sebelah kanan surat resmi yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Anak Bangsa yang isinya tentang pemberitahuan sepertinya ada seminar ya, seminar untuk orang tua. Ada juga di halaman 103. Kita lihat lagi contoh yang lain. Nah, jadi buka semua halaman 103. Nah, di halaman 103 itu ada yang sedikit berbeda ya dari yang Ibu berikan contoh di sini ya. Di halaman 103 kalau kalian lihat pada buku surat resminya itu di bawahnya sini ada kata tembusan. Lihat ya. Bu, apa tuh Bu maksud tembusan itu? Ya, maksudnya begini. Tadi kan Ibu katakan kalau surat resmi itu baik itu yang masuk ataupun keluar dicatat ada nomornya. Ya, misal Ibu Uri sebagai kepala sekolah kita mau memberikan surat untuk orang tua murid. Tapi supaya orang dinas dan yayasan tahu, maka Bu Uri memberikan surat yang isinya sama juga ke dinas dan juga ke yayasan. Maka supaya Bu Ines tidak, misalnya surat untuk orang tua murid itu nomor 205. Supaya Ibu Ines nggak buat ulang-ulang padahal isinya sama, oh surat nomor 205 buat orang tua. Nanti surat 206 buat yayasan. Nanti surat 207 buat dinas. Padahal isinya sama. Ya ngapain nggak usah begitu. Itu namanya nggak efektif ya. Buat saja satu surat, tetapi nanti diberikan ke orang tua, berikan ke dinas dan diberikan ke yayasan. Di sini tinggal Ibu, tulis. suaranya kurang jelas. Iya. Bu. Tes sudah jelas? Nanti bisa lihat lagi di record ya, mudah-mudahan recordnya jelas suaranya. Nah, nanti bisa tinggal tulis di bawah sini. Sudah, Bu. Iya, tinggal tulis. Oke, tinggal tulis tembusan di sini ya. Oh, ternyata surat tersebut selain untuk orang tua juga bisa untuk satu tembusannya ke kepala dinas, dua ke kepala yayasan. Ya. Berarti Bu Ines tidak perlu membuat surat yang isinya sama persis dengan nomor yang berbeda-beda. Cukup satu surat tetapi di bawah ada tembusannya. Ya, itu maksud dari tembusan. Sudah paham ya? Ngelek, Bu. Video Ibu putus-putus. Masih di mute, Bu.
Ibu masih mute. Contoh pada buku paket 85, 108, 108, 116. Kedengeran? Ibu guru masih mute. Oke, dah. Halo, kedengeran nggak? Sudah Bu, tadi itu Oke. Ibu mute nggak nyadar atau ke mute Bu? Gara-gara ngelak tadi ya, langsung videonya mati, terus suaranya juga mati. Oke, sekarang masuk ke surat undangan yang tidak resmi. Ya, biar itu Milea deh, Milea. Jordan jangan ngantuk ya, Jordan. Milea, ayo. Surat undangan tidak resmi lebih umum dikirim antar personal. Sifat surat ini tidak resmi sehingga bahasa yang digunakan dalam jenis surat ini juga tidak memperhatikan kaedah berbahasa. Karena sifatnya yang tidak resmi memungkinkan bahasa yang digunakan lebih akrab dan tidak kaku. Iya, Contoh tadi pada buku paket halaman 85. ya. Sudah. 118. Kalau tadi surat resmi dikeluarkannya bukan perorangan, dikeluarkannya mewakili satu lembaga atau instansi. Nah, sekarang lawannya kalau surat tidak resmi itu yang mengeluarkan adalah perorangan atau pribadi atau individu. Ya, jadi kalau misalnya ada yang menulis surat bahwa memberitahukan anaknya sakit atau apa ya dari orang tua ke ibu guru, ya berarti surat tidak resmi karena dari per individu atau perorangan, ya. Atau misalnya yang paling umum contoh-contoh di buku kalian tuh kebanyakan surat undangan ulang tahun, ya. Nah, bisa dilihat contohnya, kita lihat ya contoh-contoh di buku. Dari halaman 85. Ya. Halaman 85 di sebelah kanan tuh ada 2. Yang atas itu surat pernikahan, undangan pernikahan. Yang kedua surat undangan ulang tahun. Di surat undangan pernikahan, Bu, kok itu dikatakan surat undangan setengah resmi? Ya, maksudnya di sini ini sebenarnya termasuk undangan tidak resmi. Kenapa? Karena yang mengeluarkan individu, ya, orang yang mau menikah tersebut. Tetapi dikatakan setengah resmi, walaupun yang mengeluarkan individu, tetap surat undangan pernikahan menggunakan bahasa yang baku. Nggak mungkin dong dalam surat undangan pernikahan, halo Bapak Ibu, datang ya ke pernikahan kami, kan tidak begitu ya. Jadi bahasanya resmi, ya, agar menimbulkan kesan sopan. Ya, maka dikatakan surat undangan setengah resmi. Nah, kalau yang di bawah surat undangan ulang tahun, nah itu surat yang tidak resmi, bahasanya saja hai teman-teman, ya, sudah menimbulkan kesan akrab, ya. Lalu ada lagi halaman 108. Bisa dilihat. Halaman 108. Bisa dibuka ya Jordan ya. 108. Nah, ada contoh lagi surat undangan acara perpisahan dan pentas seni, ya, lucu, ada gambar sekolahnya, ada gambar pelangi, ada gambar anak-anak, ya, kartun semua gambarnya. Lalu ada ini surat tidak resmi ya. Lalu ada halaman, Bu, kenapa ini surat undangan tidak resmi? Kan ini sekolah.
ya. Karena ini yang mengeluarkan mungkin ada kepanitiaan acara perpisahan, ya. Kan panitia perpisahan yang mengeluarkan kan sebuah lembaga, ya. Lalu ada lagi halaman 116 misalnya. 116 kita lihat contohnya lagi. Oh, ada surat undangan ulang tahun juga, ya. Di sana ada gambar boneka panda, ada gambar kado-kado, kue ulang tahun, balon, ya. Kata-katanya juga bisa kalian lihat. Ya. Lalu ada lagi halaman 118, ya. Nah, juga surat undangan ulang tahun, ada kue tartnya, ada balon-balonnya, ya. Nah, anak-anak, demikian yang Ibu jelaskan hari ini, ya. Jadi ada tadi teks narasi atau bacaan narasi sejarah, ada surat undangan, ya. Tadi yang agak rumit karena di surat undangan resmi ada bagian-bagiannya ini, ya. Nah, ada yang mau ditanyain nggak? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa minggu depan tinggal ulangan. Berarti kan kalau di rapot PTS ada 2 nilai tugas sama 2 nilai ulangan. Tugas kita baru sekali, ya. Maka hari ini setelah Zoom, Ibu beri tugas yaitu silahkan kalian buat, boleh di buku gambar, boleh di kertas HVS. Satu contoh surat undangan tidak resmi, ya. Tadi contoh-contohnya di buku kan banyak, ya. Umumnya ya surat undangan ulang tahun, ya. Silakan buat sekreatif kalian, boleh ada gambarnya, boleh diberi warna. Nanti diposting di folder tugas Google Classroom, ya. Belum ada foldernya. Nanti foldernya kan isinya Ibu berikan rekaman Zoom sama PowerPoint ini. Ya, jadi ditunggu aja. Silakan selesai Zoom ini langsung dibuat tugasnya, ya, Jordan, ya. Jadi buat apa Jordan tugasnya? Membuat contoh surat undangan tidak resmi, ya, sekreatif kalian, ya. Di post nanti di Google Classroom, ya.